Oke, halo viewers. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sudah lama saya tidak berjumpa dengan Anda dan kali ini saya akan membahas tentang transaksi sanggahan atau dispute transaksi atas kartu kredit. Oke, mau tahu lebih lanjut? Ikuti terus video ini. Oke, mungkin di sini Anda pernah mengalami atau teman Anda pernah mengalami bahwa tiba-tiba di tagihan kartu kredit Anda atau billing statement Anda tiba-tiba ada transaksi yang tidak pernah Anda lakukan. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa melakukan penyanggahan transaksi tersebut atau dispute transaksi kepada bank bersangkutan. Tapi memang banyak beberapa cerita yang saya dengar bahwa beberapa customer atau nasabah itu ketika mereka menyanggah transaksi tersebut, sanggahan atau dispute transaksi mereka ditolak oleh bank. Nah, kenapa hal ini terjadi? Oke, ada beberapa sebab kenapa sanggahan atau dispute transaksi kita atas transaksi yang muncul di billing statement itu disanggah atau ditolak oleh bank. Oke, yang pertama adalah pastikan bahwa transaksi yang Anda sanggah tersebut adalah bukan dan tidak terkait dengan Anda. Artinya apa? Oke, mungkin beberapa yang perlu diketahui bahwa seringnya ada transaksi palsu itu masuk ke tagihan Anda adalah biasanya ada transaksi e-commerce atau transaksi online. Nah, pastikan bahwa transaksi itu bukan transaksi milik Anda atau sekitar Anda. Misalnya begini, Anda menyanggah transaksi, ada masuk transaksi Tokopedia di tagihan Anda. Tapi biasanya nanti pihak bank akan meminta data Anda dan mereka akan melakukan cross check juga terhadap transaksi tersebut. Misalnya katakan begini, setelah dicek bahwa transaksi Tokopedia itu tiba-tiba ternyata menggunakan email Anda atau nomor telepon Anda yang terdata pada Tokopedia. Nah, pihak bank akan menginvestigasi bahwa kemungkinan adalah transaksi tersebut mungkin adalah dilakukan oleh orang-orang sekitar Anda. Katakanlah mungkin tiba-tiba anak Anda atau suami atau istri Anda menggunakan akun Tokopedia Anda dan menggunakan kartu kredit Anda untuk melakukan transaksi tersebut. Makanya bisa diidentifikasi dengan adalah email atau nomor handphone yang terdata di Tokopedia tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau pihak bank menemukan bahwa email atau nomor handphone yang terdata pada transaksi Tokopedia itu ternyata itu mengacu kepada Anda, tentu transaksi tersebut akan ditolak oleh bank, sanggahan kita akan ditolak oleh bank, seperti itu. Atau misalnya katakan mungkin yang banyak terjadi adalah iTunes. Nah, mungkin beberapa dari kita tidak menyadari bahwa ketika kita register pertama kali, kita akan pasti memasukkan data kartu kredit kita di gadget kita. Nah, entah kenapa kemudian kita mungkin lupa atau bagaimana gadget atau handphone kita, smartphone kita dipinjam anak kita, digunakan oleh kakak saudari kita atau siapapun. Nah, ketika mereka menggunakan aplikasi Apple tersebut, kemudian mereka hanya tinggal mengklik, mendownload lagu atau apapun, game atau apapun yang hanya tinggal klik dan situ sudah langsung mengkonek dengan kartu kredit Anda. Otomatis tagihan Apple atau apapun, misalkan katakan Google Game dan sebagainya akan mengacu pada kartu kredit Anda. Maka itu perlu diperhatikan bahwa benar-benar transaksi yang Anda sanggah adalah dipastikan tidak terkait dengan Anda, seperti itu. Soalnya banyak sekali ketika orang menyanggah tentang Apple atau Google Game, ternyata setelah dia diinvestigasi oleh pihak bank, ternyata itu dilakukan oleh anak-anak kita atau yang tidak tanpa sadar memang menggunakan akun Apple kita dan akhirnya itu menjadi tagihan di kartu kredit kita. Oke, yang sekarang yang kedua apa? Yaitu ketika Anda menyanggah suatu transaksi kepada bank, pastikan memang kartu kredit fisik kartu kredit Anda memang ada di tangan Anda. Kenapa? Ketika Anda melaporkan sanggahan transaksi, katakan di Bukalapak misalnya, kemudian Anda menyampaikan surat sanggahan kepada bank. Nah, biasanya pihak bank akan meminta kopi dari kartu kredit Anda. Dan ketika Anda tiba-tiba menyadari bahwa kartu kredit Anda ternyata memang tidak ada pada Anda, maka biasanya sanggahan itu tidak akan diterima atau bahkan ditolak oleh bank, karena asumsinya adalah ketika Anda menyanggah tapi kartu kredit tidak pada Anda atau hilang, berarti itu menjadi beban nasabah karena dianggap hilang dan bisa saja semua orang menggunakan kartu kredit Anda untuk transaksi di Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, seperti itu. Apalagi jika transaksi OTP yang Anda sanggah adalah akibat dari kelalaian Anda menyebutkan atau menyampaikan kode OTP kepada orang lain yang menelpon Anda. Nah,
transaksi seperti itu juga tidak akan bisa diganti oleh bank. Dalam arti itu tetap akan menjadi tagihan kita walaupun kita merasa tidak transaksi, karena bank akan memberikan sanggahan balik dari itu kita sudah memberikan kode ke orang lain untuk digunakan oleh orang tersebut. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat mungkin adalah jika transaksi Anda adalah transaksi hasil chip atau yang kita sebut menggunakan chip, kita colok DIP ke mesin edisi. Jika itu kita sanggah, maka itu tidak dapat kita sanggah kepada bank, karena bank akan berargumen bahwa saat ini kartu chip tidak dapat digandakan. Dalam arti jika Anda sanggah transaksi yang berasal dari chip card, katakan kita belanja ke Carrefour atau Alfamart yang menggunakan chip edisi langsung, itu tidak dapat disanggah. Karena apa? Karena itu tadi chip saat ini tidak bisa digandakan. Jika Anda melakukan penyanggahan, pasti bank akan bertanya, loh Anda kartu itu ada di Bapak atau tidak? Karena tidak mungkin kartu double atau kartu duplikat berjalan di luar. Berarti itu adalah kartu yang asli yang sedang transaksi berjalan. Bisa jadi ternyata kita tanpa sadar mungkin dompet kita tertinggal di rumah atau di suatu tempat, kemudian mungkin kita tidak tahu, mungkin ada karyawan atau anak kita, ada mungkin orang lain di rumah, staf kita mengambil kartu itu dan bertransaksi di Indomaret seperti itu. Nah, itu juga tidak dapat disanggah karena argumen bank adalah itu adalah kartu genuine, kartu asli. Jadi tidak mungkin ada duplikat seperti itu. Jadi kalau memang ada transaksi di luar yang bukan transaksi kita, berarti itu adalah kelalaian kita menyimpan kartu kredit itu di dompet atau di saku kita hingga orang lain bisa mengambil dan menggunakannya seperti itu. Atau berarti paling tidak berarti dianggap adalah kartu hilang. Dan jika terjadi transaksi atas kartu hilang dan Anda telat melaporkan, maka argumen bank juga tidak akan mengganti tagihan kartu kredit Anda. Oke, kesimpulannya adalah ketika Anda mendapat transaksi palsu atau transaksi fraud di tagihan yang masuk ke tagihan kartu kredit Anda, bahkan mungkin nilainya itu bisa 100 juta, Anda dapat menyanggahnya ke bank penerbit kartu dengan syarat adalah yang itu pertama tadi, yaitu bahwa transaksi tersebut tidak terkait dengan Anda atau sekeliling Anda, kemudian bahwa Anda bisa membuktikan bahwa kartu kredit Anda masih ada di tangan Anda. Kemudian adalah transaksi itu bukan hasil dari transaksi chip atau DIP yang dimasukkan kartu chip itu ke dalam mesin edisi. Kemudian transaksi itu adalah bukan merupakan hasil dari pemberian OTP ke orang lain. Maka insya Allah bahwa walaupun Anda mendapat tagihan palsu sebesar 100 juta, insya Allah itu tidak akan dibebankan kepada Anda karena sudah memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, dan pihak bank akan bisa mengabsorb atau menerima transaksi kartu tersebut. Jadi Anda tidak perlu membayar transaksi sebesar itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada video ini. Mudah-mudahan memberikan informasi dan edukasi kepada Anda. Oke viewers, Assalamualaikum.